saya senang sekali diberi kehormatan memberi sambutan dalam acara ini, apalagi mau membahas dua tokoh kita yang sangat penting pengaruhnya dalam sejarah dakwah di kawasan Nusantara kita ini, Buya Hamka dan Profesor Najib Alatas. Dua-duanya kita kenal baik, apalagi saya dengan Pak Habib. Saya kan tinggal di asrama Al-Azhar lama sejak waktu mahasiswa. Jadi saya ini marbot Masjid Agung Al-Azhar. Marbotnya tinggal bersama dengan ya yang ngurusi masjid, kebersihan masjid. Nah, karena itu seminggu sekali malam minggu pasti ada kuliah Buya Hamka subuh, dipancar luaskan RRI seluruh Indonesia. Itu dari Al-Azhar. Nah, mengantar Buya Hamka pulang, itu pasti saya. Menuntun beliau turun dari masjid, turun tangga sampai ke rumah. Jadi saya ini bertahun-tahun sama beliau itu. Karenanya dia jadi orang tua dan sekaligus guru saya. Nah, jadi karena itu tidak begitu objektif lah saya ini kalau diminta membicarakan Buya Hamka. Alhamdulillah ada Profesor Nur Hayati Jamas, beliaulah ahlinya, biar beliau aja nanti yang menyampaikannya. Nah, kita bersyukur bahwa Buya Hamka bukan hanya dia tokoh nasional Indonesia. Alhamdulillah tahun 2011 ketika saya masih anggota Dewan Gelar dan Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia, 10 tahun saya, sejak 2009 sampai 2019. Alhamdulillah banyak tokoh-tokoh Masumi yang ditetapkan oleh negara diberi anugerah pahlawan nasional. Dan Buya Hamka itu tahun 2011. Beliau bukan hanya ulama, bukan hanya penulis, bukan hanya intelektual, budayawan. Banyak juga di samping budayawan, beliau menulis banyak sekali buku, beliau guru, beliau juga pejuang. Pejuang melawan penjajahan. Nah, karena itu kalau kita membahas penjajahan sekarang, ini cocok dengan Buya Hamka ini. Beliau adalah pejuang di zamannya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih mengambil tema ini. Buya Hamka adalah tokoh besar kita, seperti halnya juga Profesor Najib Alatas, tokoh besar kita. Dan ke depan, karena Buya Hamka juga di samping tokoh kita di Asia Tenggara, beliau juga diakui di dunia Islam, di Timur Tengah dan sebagainya, sehingga beliau diberi gelar Doktor Honoris Causa dari Al-Azhar University, dari Al-Azhar University, dan sesudah itu Syekhul Azhar diundang ke Jakarta memberi ceramah di Al-Azhar. Sejak itulah nama Masjid Agung Kebayoran diubah menjadi Al-Azhar. Yang memberi nama Al-Azhar itu Syekhul Azhar. Awalnya nama masjid kami ini, yang saya sekarang pembinanya, dan Ibu Nur Hayati adalah guru besar andalan di universitasnya, itu belum ada nama, hanya disebut Masjid Kebayoran, Masjid Agung Kebayoran. Nah, sesudah diberi nama oleh Syekhul Azhar, jadilah Al-Azhar Indonesia sampai sekarang. Jadi Buya Hamka juga adalah tokoh dunia Islam. Tapi saudara-saudara, mari kita ke depan ya. Kawasan Asia Tenggara ini kawasan penting di dunia Islam. Kita akan menghadapi zaman baru ke depan ini, di mana dunia Islam dibutuhkan perannya. Saya selalu menggambarkan kalau kita pelajari sejarah, semua bangsa-bangsa Muslim dalam sejarah sudah menyumbang efektif bagi kemajuan peradaban Islam di Timur Tengah, bangsa Arab, bangsa Swahili, Afrika Hitam, mengislamkan Afrika,
sebelum abad ke-21 ini Afrika itu satu-satunya dunia Islam, benua Islam. Tapi sesudah abad 19 perkembangan Islam dikalahkan oleh Christianity dan kemudian sekarang ini sudah lebih banyak non-muslimnya. Tapi di Nigeria, negeri muslim terbesar di Afrika, pernah dilampaui oleh umat non-Islam, tapi sekarang sudah kembali mayoritas Islam. Nah, bangsa Arab, bangsa Swahili, bangsa Persia, bangsa India, bangsa Turki, semua sudah menyumbang bagi perkembangan peradaban Islam dalam sejarah. Tapi yang belum ini bangsa Melayu. Nah, padahal sekarang dari segi jumlah, ini Indonesia sekarang menempati posisi negeri muslim terbesar di dunia. Dan kawasan Asia Tenggara ini akan menjadi front office dunia Islam masa depan. Karena pusat perkembangan ekonomi dan industri dunia masa depan itu Asia Pasifik. Maka kawasan ini, perwakilan dunia Islam itu ya kita ini. Nah, karena itu, saudara-saudara, perlu kita memanfaatkan jasa tokoh-tokoh dakwah kita, terutama ketokohan Buya Hamka, yang berhasil menghadapi penjajahan dengan pena dan intelektualitas. Begitu juga dengan Profesor Najib Alatas, mempersatukan umat kita ini dari segi intelektualitas di Asia Tenggara. Ini harus kita teruskan apa yang mereka sudah sumbangkan. Di samping kita juga mengevaluasi what to do next. Supaya pusat Islam di kawasan Nusantara ini terus menyumbang bagi perkembangan yang lebih real di masa yang akan datang. Saya syukur sekali ini ada yang korek dari Kamboja. Alhamdulillah. Bagus sekali bacaannya tadi. Dan salah satu perkembangan Islam di Kamboja perlu juga kita beri perhatian. Begitu juga di Vietnam, di Myanmar. Nah, alhamdulillah di Kamboja termasuk salah satu yang perlu kita beri prioritas. Maka minggu lalu saya mendapat surat dari Menteri Datuk Osman yang menjabat sebagai menteri senior di Kabinet Hun Sen. Dia berharap dukungan program beasiswa dari kader-kader kita di Kamboja itu bisa diperbanyak ke Indonesia. Nah, saya sudah komunikasikan dengan berbagai perguruan tinggi dan nanti Ibu Nur Hayati dan Pak Habib Izin mohon kiranya bisa membantu ini sehingga jaringan beasiswa ke kader-kader dari Kamboja ya selama ini sudah jalan tapi belum sebanyak di Malaysia. Nah, ini kita harus tingkatkan termasuk juga dari Vietnam, Myanmar, dari kawasan sekitar kita termasuk dari Cocos Islands yang menjadi bagian dari Australia padahal itu orang Melayu semua situ. Nah, jadi kita harus punya perhatian lebih inklusif ke depan ini. Nah, jadi inilah pengantar saja dari saya untuk menyambut dengan rasa gembira acara ini. Saya harapkan ini bisa diteruskan. Sebab ini mekanisme Zoom ini gratis. Jadi murah ini menyelenggarakan acara ini. Jadi Pak Habib Irzin tidak perlu cari-cari dukungan dari mana-mana. Ini kita manfaatkan ini. Apalagi sekali lagi saudara-saudara topiknya sangat penting untuk membangkitkan kesadaran baru di kalangan para aktivis kita, intelektual kita untuk juga ya bersama-sama. Jangan hanya sekedar orientasi seperti orang Indonesia umumnya itu inward looking. Kita mulai harus outward looking. Ya enaknya kalau tokoh-tokoh di Malaysia bahasa Inggrisnya sudah lancar semua. Nah, orang Indonesia ini Belanda dijauhi, ya kan? Inggris belum. Nah, jadi memang kita agak jago kandang, inward looking. Nah, ke depan kita harus memperluas
jangkauan kolaborasi kita ini untuk dakwah ya. Apalagi saudara-saudara, kolonialisme masa kini itu sebenarnya belum berubah. Penjajahan itu kan selalu dimulai dari ekonomi. Banyak orang yang tidak menyadari itu. Coba pelajari sejarah. Bagaimana Amerika diduduki oleh Inggris. Mulainya dari mana? Mulai dengan dikirimnya Plymouth Company dan London Company. Itu BUMN. Dikirim ke Virginia Selatan dan di Virginia Utara. Plymouth Company dan London Company waktu berangkat dikawal Angkatan Laut resmi. Artinya apa? Karena zaman dulu banyak bajak laut. Tapi di samping soal bajak laut, dikirimnya itu resmi dikawal tentara Angkatan Laut. Ya kan? Dan Plymouth Company dan London Company, BUMN. Tibalah di Virginia Selatan dan Utara tahun 1602. Nah, mulai dengan cover up bisnis itulah pendudukan kawasan Amerika oleh orang Inggris dimulai. Apa yang terjadi dengan Indonesia? Sama. Yang dikirim dari Belanda itu POC, itu BUMN, saudara-saudara. Malah lebih dulu. Tahun 1600, tiba di Banten. Waktu berangkat ini POC dikawal Angkatan Laut. Jadi resmi. Maka awal dari proses penjajahan itu ekonomi, dagang, bisnis. Baru sesudah itu politik, militer, dan akhirnya kebudayaan. Ghazwul Fikri. Paradigma berpikir. Nah, apakah sampai sekarang penjajahan itu sudah selesai? Formal secara politik, militer, pertengahan abad 20 sudah bebas semua. Sudah merdeka semua. Tapi dari segi ekonomi dan Ghazwul Fikri sampai sekarang masih terus. Begitulah kira-kira yang sedang terjadi. Karenanya konflik antara Barat dengan China sekarang, dua-duanya itu bermain. Bagaimana menaklukkan cara berpikir dunia Islam. Misalnya Pompeo datang ke Jakarta, manas-manasi Ansor supaya anti-China. Itu loh, manas-manasi soal Uighur. Maka para aktivis muslim di Indonesia sekarang kalau ngomong tentang tenaga kerja asing China, aduh, anti-China semua. Semua. Tanpa menyadari, jangan-jangan ini dikipas-kipas oleh CIA. Nah, kita mesti hati-hati dunia Islam. Jangan masuk perangkap Barat maupun perangkap China. Kita tidak boleh bermusuhan dengan siapapun. Kita harus punya guard sendiri sebagai dunia Islam. Punya sikap batin sendiri. Tidak boleh bermusuhan, ya kan? Tidak boleh menyebar kebencian, tapi kita tidak boleh larut dalam agenda orang lain. Nah, ini tantangan berat bagi kita dunia Islam. Mari kita mulai di Indonesia. Maksud saya di Asia Tenggara. Nanti kawan-kawan di Malaysia, wah, itu kok cuma Indonesia saja. Enggak, ini kita Asia Tenggara ini, termasuk Vietnam. Kasihan kaum muslimin di Vietnam itu, ya Allah. Ya kan? Cara sholatnya aja lain. Nah, karena dakwah kita nggak masuk ke sana. Nah, saudara, ini bagian terakhir yang perlu saya sampaikan. Kita ini harus berubah. Sekarang, alhamdulillah ya, menurut PEW Research, paling telat 2070 dunia Islam akan surpassing jumlah umat beragama. Malah digambarkan di Singapura pun nanti mayoritas Muslim tuh di akhir abad ini. Tapi nggak usah dulu sebut keras-keras, nanti orang marah lagi nanti, ya kan? Tapi menurut PEW Research 2070 sekarang ini jumlah umat Islam cuma 25%. Dunia Kristen, Katolik, dan Protestan dijadikan 32%, tetapi mereka sedang menghadapi ateism dan agnotism, dan makin lama gereja makin kosong,
maka paling telat 2070 umat Islam akan survasi. Nah, banyak juga gereja seperti di kota London, 500 gereja sudah berubah jadi masjid. Ini salah satu sebab maka Islam dibenci di mana-mana. Di samping karena kekerasan, ya, terorisme sebagai isu gitu, tapi perkembangan Islam yang begitu cepat menimbulkan ketakutan global. Belum pernah dalam sejarah ada gelombang Islamofobia seluas sekarang. Oleh karena itu kita harus hati-hati mensikapinya. Kuncinya ialah bagaimana menampilkan Islam rahmatan lil alamin. Bukan hanya lil muslimin, tetapi juga linnas dan bahkan lil alamin, untuk semesta alam. Sekarang burung-burung pun takut kepada kita ini. Burung, kalau suka saya bercanda di pantai Ancol tuh, kalau datang kita, langsung burung terbang, karena takut. Dan ini sebagai contoh aja, kawasan yang paling banyak binatang buas di seluruh dunia itu di Indonesia. Tapi menurut laporan UNICEF, yang paling banyak terancam punah juga di Indonesia. Karena hewan-hewan itu dimusuhi manusia. Nah, jadi kita belum bisa mempraktekkan rahmatan lil alamin dalam praktek. Jadi ini kuncinya. Tapi saudara, 3 syarat untuk kemajuan peradaban Islam menjadikan dunia Islam kembali berperan pasca kemunculan the emerging forces China. Yang pertama ialah bagaimana kuantitas sumber daya alam yang sekarang dari Maluku sampai ke Merauke itu semuanya kaya. Problem kita ialah, sebagai contoh, Indonesia ini tercatat sebagai produsen emas terbesar ke-6 di dunia. Tapi alhamdulillah tidak satu pun dari pabrik-pabrik emas di Indonesia ini yang dikelola orang Indonesia, dimiliki oleh orang Indonesia, orang asing semua. Itu contohnya itu. Nah, jadi persoalan kita bagaimana mengubah kuantitas sumber daya alam, kekayaan sumber daya alam, menjadi berkualitas pengelolaannya sampai ke industri hilir. Dan disinilah pentingnya science and technology dikuasai oleh umat Islam. Sampai sekarang ini, kalau kita membaca jurnal ilmiah, ya, jurnal biologi, jurnal nuklir, fisika, hampir semua jurnal-jurnal itu dalam 30 tahun terakhir, penulis muslimnya tidak lebih dari 1%. Artinya ilmuwan muslim sekarang ini belum terlibat terlalu aktif dalam perkembangan sains dan teknologi super modern. Padahal jumlah penduduk muslim sekarang saja udah 25%. Tapi partisipasi dalam perkembangan iptek it's about 1%. Ini satu. Yang kedua, saudara, itu berkenaan dengan kualitas sumber daya manusia. Jadi tadi sudah saya gambarkan 2070, insya Allah, ya, dengan berbagai sebab. Salah satu sebabnya ialah pertumbuhan penduduk karena kelahiran. Alhamdulillah orang Islam rajin buat anak. Gitu. Rajin buat. Maka pertumbuhannya cepat sekali. Tapi kita harus waspada. Ini kan karena kuantitas. Bagaimana kualitas dan integritasnya? Nah, gitu. Tadi sudah saya gambarkan kualitas sumber daya manusianya, sejauh mana penguasaannya pada iptek. Yang kedua, integritas. Nah, integritas itu impaknya, iman takwanya bagaimana? Menurut siapa profesor yang mengadakan riset mengenai Islamic City Index itu? Maka 10 negara dengan Islamic City Index tertinggi di dunia, rata-rata di negara-negara Skandinavia plus New Zealand. Negeri Muslim tak ada yang menduduki ranking atas. Itu maknanya nilai Islam tidak terwujud di kelakuan hari-hari. Jadi perilaku kita belum Islami. Nah, ini soal integritas. Nah, jadi
kuantitas sumber daya alam, bagaimana ditransformasi menjadi kualitas, kuantitas sumber daya manusia, bagaimana ditransformasi jadi kualitas, dan yang paling terakhir, sering kita lupakan pentingnya kualitas berorganisasi. Salah satu kelemahan dunia Islam, tidak bisa working in a team. Kalau kita sudah pintar, kita bertengkar sendiri. Inilah yang digambarkan oleh Sayyidina Ali. Al-haqqu bila nizam, yaghlibuhul batil bin nizam. Saya bersyukur ada Daron Acemoglu dan James Robinson menulis buku 2013 yang lalu, Why Nations Fail. Di buku itu, kalau kita baca ulang, itu dia mengkonfirmasi, walaupun dia tidak sebut, pendapat Sayyidina Ali ini. Maka menurut dia, perkembangan peradaban umat manusia, kemajuan dan kegagalan negara, itu bukan karena teori-teori lama. Termasuk teori Max Weber tentang Protestan etik tidak benar menurut dia. Sebab orang Katolik juga maju. Ya kan? Tokugawa religion digambarkan oleh Robert Bellah sebagai sebab kemajuan Jepang. Tidak benar. Menurut Daron Acemoglu, the quality of the institution, organisasi. Nah, maka saudara-saudara, mari kita perkuat modernisasi kelembagaan sosial ekonomi politik dunia Islam. Saya rasa ini saja pengantar dari saya. Mudah-mudahan acara seperti ini kita teruskan. Saya senang sekali ini dan saya ikut berdoa mudah-mudahan acara ini terus berlanjut dan mohon maaf kalau sambutannya terlalu panjang. Saking semangat ini. Begitu ya Pak Habib Irzin.